Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nita Zahara, mahasiswi kebidanan dari Universitas Al-Muslim. Hari ini kita akan mempraktekkan cara menolong persalinan dengan distosia bahu. Nah, yang pertama kita persiapkan alat terlebih dahulu. Setelah kita persiapkan alat, kita cuci tangan. Selanjutnya kita pakai APD. Sebelumnya kita kenali dulu tanda dan gejala kala 2, yaitu ada noran, teknus, perjol, dan vulka. Selanjutnya kita lanjutkan untuk menghisap oksitosin. Dengan teknik one hand. Lalu kita masukkan kembali ke dalam bak instrumen. Lalu kita dekatkan alat untuk kita lakukan vulka hygiene. Selanjutnya kita pakai sarung tangan yang sebelah lagi. Selanjutnya kita akan melakukan vulva hygiene dengan 3 langkah, yaitu dengan cara kita membuka labia mayora. Kita bersihkan dengan menggunakan EDT. Pertama di sebelah kanan, lalu di sebelah kiri, dan satu lagi dari bagian atas sampai ke alis. Selanjutnya kita akan melakukan PT. Yang pertama kita masukkan tangan yang lebih panjang terlebih dahulu, lalu kita telusuri dengan tangan yang pendek. Yang kita nilai yaitu ketika PT yaitu pembukaan, penurunan kepala dan air ketuban, juga presentasi janin. Dan kita lihat apakah air ketubannya sudah pecah atau belum. Jika belum pecah, kita pecahkan dengan setengah cover. Kita masukkan dan kita lindungi ujung yang tajam ini dengan menggunting sela-sela jari. Lalu kita torehkan. Lalu kita longgarkan selaput ketuban dan kita nilai air ketuban apakah jernih, keruh, bercampur mekonium atau bercampur darah. Setelah itu kita bereskan. Setelah itu kita dengarkan DJJ. Kita beritahu kepada ibu bahwa kita akan mendengarkan DJJ dengan menggunakan monoral selama 1 menit di perut ibu. Kita ketahui dulu di mana posisi janin, apakah buka atau kiki. Kita dengarkan selama 1 menit penuh. Dengan tangan kanan mengelilingi ibu dan melihat jam. Setelah itu kita beritahu ibu keadaan janin dan pembukaannya sudah lengkap, dan selanjutnya kita tanyakan kepada ibu siapa yang akan mendampingi pada saat proses persalinan. Sekarang kita akan memasuki kala 2. Ini kita akan memulai proses persalinan dengan distosia bahu, yaitu ada 6 teknik. Yang pertama ada teknik manuver mikrobot, yang kedua ada manuver Marchanti, yang ketiga ada teknik Marauta, ada teknik Robin 1, teknik Robin 2, dan Mastro yang terakhir ada Mastro manuver. Kita meminta ibu menyerang ketika sudah ada his. Nah, ibu kalau ada his ibu menyerang ya. Oke. Setelah kepala kita ketahui bayi mengalami distosia bahu, kita minta ibu untuk mengangkat kakinya setinggi mungkin ke arah dada sejajar dengan bahu. Nah, ketika bayi sudah berhasil melakukan putaran paksi, kita lahirkan bayi. Kita sanggah dan susun. Lalu kita nilai sepintas, warna kulit paling total, dan pernapasan. Lalu kita keringkan, jepit potong paling pusat, dan kita suntikan oksi. Teknik yang kedua yaitu teknik Marchanti, yaitu setelah kepala bayi lahir, kita minta asisten untuk menekan suprapubis pasien. Tangannya seperti ini,
di bagian suprapubis. Setelah bayi melakukan terpaksi, kita langsung tangan secara biparietal, kita lahirkan, kita sanggah dan susuan. Nilai sebentar karena kulit dan pernapasan, dan kita keringkan bayi dan kita suntik oksi. Lanjut ke teknik ketiga, yaitu teknik merangkak. Nah, setelah kepala bayi lahir, kita minta ibu untuk merangkak. Seperti ini. Setelah bayi berhasil melakukan putaran paksi, kita lahirkan secara tangan dekat di tengah, kita sanggah dan susuan. Kita balikkan ibu kembali. Lalu kita nilai sepintas, warna kulit, otot dan pernapasan, lalu kita suntikkan oksi. Selanjutnya kita mulai teknik yang keempat, yaitu teknik Robin 1. Caranya yaitu kita minta ibu untuk mengeluarkan ketika ada his, ibu kemudian. Oke. Setelah kepala lahir, kita masukkan 4 jari ke dalam vagina ibu untuk mengecilkan diameter bahu bayi. Jadi kita tekan. Setelah itu, ketika bayi sudah berhasil melakukan putaran paksi, kita letakkan tangan secara biparietal, kita lahirkan, kita sanggah dan susuan. Kita nilai sepintas, warna dan susuan dan pernapasan. Lalu kita jepit potong tali pusat dan hentikan oksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke teknik Robin 2. Setelah kepala lahir, kita telusuri 2 jari di bagian klavikula, ke bagian humerus, fossa kubiti, ke telapak tangan, kita kaitkan lalu kita bawa ke arah dada seakan-akan menyapu muka. Selanjutnya di bagian bawah, kita seperti biasa kita bawa ke klavikula, humerus, fossa kubiti, lalu kita kaitkan ke telapak tangan seakan-akan menyapu muka. Lalu kita letakkan tangan secara biparietal, kita lahirkan, kita sanggah dan kita susuan. Nilai sebentar, warna kulit dan otot dan pernapasan, dan dijepit potong dari pusat dan suntikan oksi. Selanjutnya kita masuk ke teknik yang terakhir, yaitu teknik mastro manual, yaitu setelah kepala bayi lahir, kita putar bayi 180 derajat, yaitu bahu depan menjadi bahu belakang. Nah, setelah itu kita lanjut dengan teknik Robin 2, yaitu dengan cara kita masukkan 2 jari, kita telusuri bagian klavikula, fossa kubiti, lalu kita kaitkan telapak tangan bawa ke arah dada seakan-akan menyapu muka. Selanjutnya kita keluarkan tangan satu lagi dengan teknik yang sama. Lalu kita letakkan tangan secara biparietal, kita lahirkan, lalu kita sanggah dan susuan. Selanjutnya kita keringkan bayi, kita nilai sekitar, warna kulit, otot dan pernapasan, kita suntikan oksi, lalu kita potong tali pusat. Lalu kita buang ke safety box. Selanjutnya kita jepit potong tali pusat pada bayi. Selanjutnya, setelah kita jepit potong tali pusat dan dicairkan, kita keringkan bayi, lalu kita berikan kepada ibu untuk dilakukan IMD. Selanjutnya kita akan memasuki kelas 3, yaitu tanda-tanda memasuki kelas 3, yaitu ada semburan darah dan uterus memudar, juga tali pusat memanjang. Selanjutnya kita lakukan MAK3, yaitu perlukan tali pusat terkendali. Jika tali pusat terlalu panjang, kita serut, lalu kita pindahkan frame. Setelah itu kita regangkan
nasokranial. Setelah plasenta lahir muncul di vulva, kita pindahkan tangan lalu kita tampung dan kita putar ke arah jarum jam. Kita massase sambil kita cek kelengkapan plasenta dengan menekan-nekan dengan menggunakan kasa. Selama 15 detik kita massase. Setelah itu kita masukkan plasenta ke dalam tempatnya. Selanjutnya kita cek laserasi pada ibu, yaitu yang pertama pada jam 12, jam 9, jam 3, dan jam 6. Jika tidak ada laserasi, kita lanjutkan membersihkan ibu. Selanjutnya kita bersihkan ibu. Lalu kita masukkan ke keranjang kotor. Lalu kita bersihkan. Selanjutnya kita bersihkan dengan kita pakai wastafel terlebih dahulu. Kita sisihkan. Dan setelah kita bersihkan, kita pakaikan pampers untuk ibu. Lepaskan sarung tangan, kita cuci tangan dengan air klorin, kita bersihkan, lalu kita lepas APD, cuci tangan.